Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga kalian sehat-sehat saja, dimudahkan urusan dan rezekinya, amin. Di video ini akan membuat materi pemrograman HTML dan ASP.NET dari dasar sampai connect ke database. Penyajian materi secara bertahap atau step by step khusus untuk pemula. Mulai membuat file HTML. Kali ini saya mempergunakan editornya ASP Express. Mungkin kalian memiliki editor lain ya, seperti Sublime, Visual Code atau Notepad dan lain-lain. Oke, kita mulai pembuatan filenya. Saya mulai dari menu dokumen. Nah, perbedaannya untuk ASP begitu punya dokumen itu struktur penulisan HTML dirinya. Jadi kita tinggal memasukkan elemen-elemen yang akan ditampilkan di dalam body ini. Setelah terbentuk file HTML ini dan struktur yang sudah ada, lalu kita simpan dulu dengan nama filenya. Oke. Setelah kita simpan, kita bisa lihat hasilnya seperti yang kita lihat di sini. Ada klik previewnya. Keuntungannya mempergunakan editor ASP Express ini, itu kita bisa langsung melihat hasil dari yang kita input di dalam file HTML tanpa harus keluar dulu terus memasukkan melalui web browser. Di sini belum ada tampilan karena memang kita belum memasukkan elemen-elemen yang harus kita tampilkan di dalam HTML-nya. Oke, kita kembali ke sini. Di sini kita memasukkan elemen di dalam teks body ini. Seumpamanya kita menuliskan kalimat membuat HTML pertama saya. Lalu baris keduanya, semoga sukses. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah simpan, kita lihat di preview-nya kembali. Inilah tampilan dari HTML yang kita buat sebelumnya. Namun pada saat kita pembuatan di HTML, itu kita membuatkan elemennya itu 2 baris. Ternyata di tampilan ini menjadi 1 baris. Mengapa demikian? Karena dalam penulisan HTML untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang kedua, itu diperlukan teks yang namanya teks paragraf atau teks B. Di mana teks itu kita tempatkan sebelum elemen daripada kalimat tersebut. Kita masukkan P-nya atau paragrafnya dan kita pindahkan yang elemen ini ke dalam menjadi elemen daripada teks B. Oke, kita masukkan juga seperti yang tadi. Kita pindahkan juga. Setelah selesai, kita simpan dan kita coba lihat lagi hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam penulisan HTML. Setelah kita membuat satu file HTML dengan tampilan memiliki elemen yang 2 baris kalimat ini, kita berkeinginan untuk merubah salah satu kalimat di sini menjadi berwarna merah. Tentunya kita akan menyisipkan satu atribut di dalam teks itu sendiri. Namanya di sini adalah style, atau sering kita dengar adalah CSS. Stylenya karena kita untuk merubah warna, kita perintahkan color .2 warnanya merah, red, titik koma. Oke, kita simpan.
kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah berubah dengan warna yang sesuai kita inginkan. Namun setelah perubahan ini, kita berkeinginan untuk merubah besar hurufnya. Oke, kita tinggal tambahkan aja di dalam atributnya style ini, karena jenis huruf yang kita akan rubah, kita masukkan font minus size titik 2, kita masukkan 40 pixel. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi yang kita mau sudah terbuat di sini. Oke, setelah kita melihat hasilnya, kita terlihat di sini warnanya sudah berubah. Dan apabila kita ingin merubah yang baris keduanya, kita tinggal dirubah melalui editornya lagi. Kita masukkan sama seperti yang tertulis di atas. Kita rubah warnanya, colornya menjadi blue. Fontnya kita masukkan juga dengan 30 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Namun setelah kita lihat hasil seperti ini, apakah kita bisa untuk menambahkan baris berikutnya? Nah, tentu bisa kita memasukkan dengan catatan penulisannya sama seperti yang sebelumnya. Oke, ya, katakan kita di sini masukkan kata "Hore, berhasil". Kita simpan, lalu kita preview kembali. Nah, inilah hasilnya. Kita terlihat jelas hasilnya kalimat yang mempergunakan CSS atau style dengan yang tidak terlihat, yang tidak mempergunakan sama sekali. Oke, terus bagaimana kita supaya yang baris ketiga juga kita rubah untuk bentuknya, bentuk dan warnanya? Kita masuk lagi ke dalam file HTML-nya. Nah, namun di sini saya tidak akan menuliskannya secara langsung, tapi saya akan menuliskannya di dalam eksternal teks P itu sendiri. Saya di sini akan memanggil teksnya adalah style sheet. Teksnya style sheet, di mana di sini ada pembukanya, di sini ada penutupnya. Di sini kita dengan teks yang dengan style yang terpisah, kita bisa memasukkan perintahnya melalui pemanggilan teks yang akan kita rubah atau kita sisipkan perubahan warna dan sebagainya. Contoh di sini yang akan kita rubah adalah P. Jadi memanggil dengan kalimat P-nya. Ya, nama teksnya P, paragraf. Ini P, P. Berarti di sini kita manggilnya adalah P, paragraf. Kita menambahkan kurung kurawa, buka, dan tutup. Kita yang ada di sini, style sheet ini, kita pindahkan ke dalam style sheet yang ada di penulisannya. Tentu penulisannya tidak sama dengan penulisan pada saat kita dimasukkan secara direct yang seperti di sini. Nah, kalau kita menuliskan di dalam CSS yang terpisah, kata style ini itu sudah tidak diperlukan lagi, maka kita harus hapus karena sudah terwakili dengan teks yang ada di sini. Dan oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini perubahannya sangat jelas, yaitu baris pertama dengan baris ketiga itu memiliki warna yang sama dan besar hurufnya yang sama. Kenapa demikian? Karena kita mempergunakan
pemanggilan atas tag tersebut, yaitu tag P. Sementara tag di sini ada 3, tag P-nya 1, 2, dan 3. Terus kenapa yang baris yang kedua tadi tidak berubah warnanya? Karena di sini di dalam teks P yang kedua itu sudah memiliki style sheet secara langsung tersendiri, sehingga dia tidak terpenuhi dengan pemanggilan P yang ada di sini. Oke, perubahan yang ada di sini adalah secara pemanggilan daripada nama teks P itu sendiri, sehingga yang berubah adalah baris pertama dengan baris ketiga. Untuk baris yang kedua dia tidak mengalami perubahan, karena di baris kedua itu sudah memiliki style tersendiri yang dituliskan secara langsung. Bagaimana caranya supaya baris pertama dengan baris ketiga itu memiliki warna yang berbeda? Nah, di sini kita akan membuatkan warna yang pertama dengan pemanggilannya adalah ID. ID kurung buka kumulatif. Ini kita memasukkan colornya. Kita pengen rubah dengan warna putih. Dan warna putih. Nah, apakah benar penulisan seperti ini? Nah, tentu di dalam pemanggilan ID itu di sini di dalam teks ini harus diikut sertakan atributnya ID. ID itu memiliki nama, katakanlah kita beri namanya 1. Itu 1. Sehingga ini dipanggilnya ID. Dalam penulisan ID sini itu seperti yang kita lihat, tidak seperti yang kita lihat sini. Tapi yang dimasukkan di sini adalah nama ID itu sendiri. ID itu sendiri. Oke, dan kita coba simpan. Kita lihat hasilnya, ternyata belum ada perubahan. Kenapa belum ada perubahan? Karena di setiap pemanggilan ID itu kita harus sertakan yang karakter pagar. Baru dia setelah kita menambahkan di depannya, dia akan merubah secara otomatis. Inilah hasilnya. Karena kita tadi yang diminta adalah warna putih, sementara background di sini adalah warna putih, sehingga dia akan warnanya sama dengan backgroundnya. Apabila kita blok di sini, baru kita terlihat warnanya. Bagaimana supaya tetap kita pengennya warna putih, tapi kita yang dirubah adalah backgroundnya. Nah, kita lihat dari struktur penulisannya. Kita lihat di sini adalah elemen kalimat itu merupakan elemen daripada teks P. Nah, namun di sini untuk teks P itu merupakan elemen daripada body. Yang ditampilkan di dalam web browser itu adalah P. Nah, karena P ini merupakan elemen daripada body, sehingga yang harus kita rubah adalah bodinya. Bodinya kita masukkan, stylenya, backgroundnya yang harus kita rubah. Background titik 2, kita mau berubah dengan warnanya hitam. Oke. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, inilah perubahannya hasilnya. Namun dengan posisi background berwarna hitam seperti ini, kayaknya kurang elok kalau warnanya merah ini ya. Kita mau merubahnya dengan warna hijau. Namun saya tidak akan memasukkannya di dalam teks itu sendiri, tapi saya mau memasukkannya di luar teks atau di dalam teks style. Di sini saya akan memanggilnya dengan kelasnya, bukan dengan ID lagi. Oke. Tuh.
masukkan warnanya. Oke. Penulisan kelas di sini yang kita panggil kelasnya di sini, sehingga harus terpenuhi pemanggilannya. Di sini kita akan membuat kelasnya, nama kelasnya katakanlah 2. Nama kelasnya 2, di sini pemanggilannya dengan kelas. Bukan berarti kelas yang kita masukkan, tapi nama daripada kelas itu sendiri. Kita yang dimasukkan adalah namanya 2. Lalu kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata belum mengadakan perubahan, yang masih seperti sebelumnya. Di mana letak kesalahannya? Bukan suatu kesalahan, cuma penulisannya aja ada yang kurang. Nah, di dalam pemanggilan kelas itu harus diawali dengan titik baru digabung dengan nama kelas. Oke, kita simpan kembali dan kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Jadi ternyata CSS itu penting untuk membangun sebuah web agar tampilannya lebih elegan dan enak dilihat, sehingga kita bisa memodifikasinya dengan sesuka kita ya. Oke. Namun sejauh ini mungkin kalian belum yakin apakah memang ini sudah benar bisa dijalankan di web browsernya. Mari kita lihat untuk jalankan di browsernya. Saya di sini mempergunakan Google Chrome. Kita panggil aja nama filenya. Nah, inilah hasil yang ada di web browser dengan hasil yang diedit preview editor itu memiliki penampilan yang sama. Berarti sudah sesuai. Namun kalau kita lihat untuk di web browser itu ada tabnya di sini, ada nama tabnya di sini untitled. Berarti kita belum memasukkan namanya. Untuk merubah nama di sini atau menampilkan nama sini sebagai identitas halaman web kita, itu kita harus kembali lagi ke penulisan programnya. Nah, yang ditampilkan di sini itu letaknya ada di sini. Sehingga di sini namanya untitled, di sini juga untitled. Sekarang kita rubah namanya menjadi HTML pertama saya. Oke, kita lihat dari previewnya. Kita juga refresh di web browsernya. Inilah hasilnya. Jadi yang tadinya untitled sekarang sudah berubah menjadi HTML pertama saya. Oke, saya yakin kalian sudah mengikuti video ini. Saya yakin kalian bisa memahami, tentunya dengan tetap semangat untuk belajar dan selalu untuk dipraktekkan. Karena pembuatan coding ini harus aktif dalam mempraktekkan langsung di dalam pembuatannya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian semua sukses.